Menebak percakapan Adian yang dipanggil mendadak oleh Presiden Joko Widodo. Saya kenal Jokowi dari 10 tahun lalu. Waktu di Solo, kita datang ke sana, makan siang dengan dia cerita panjang di rumah makan Bejo, lalu Pilkada Jakarta. Mungkin saya mendukung Jokowi lebih lama dari Arya dukung Jokowi. Itulah. Tapi maksud saya, lalu bagaimana kemudian orang-orang yang baru mendukung Jokowi dalam 5 tahun terakhir berpikir seolah-olah dia lebih Jokowar gitu, nggak bisa gitu. Saya dalam 5 tahun ke depan, insya Allah sudah tidak memiliki beban apa-apa. Jadi keputusan yang gila, keputusan yang miring-miring, yang itu penting untuk negara ini, bisa saja kenapa tidak dengan kemampuan yang ada bisa saja, misalnya tidak hanya di menteri, bisa saja di duta besar, tapi hati saya selalu melihat bahwa yang bersangkutan memang memiliki kapasitas. Artinya Presiden sangat terbuka terhadap masukan-masukan yang memang konstruktif dalam memperbaiki kinerja pemerintah. Adian saya kira sosok yang sudah lama juga berjuang bersama-sama dengan Pak Presiden, ya, sangat peduli dengan Presiden, sangat menyayangi Presiden. Dan masukan-masukan itu saya kira masukan yang positif, dan Presiden cukup memperhatikan masukan, terutama dari orang-orang yang memang selama ini dekat dan punya kepedulian seperti Adian. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Hari ini Adian Napitupulu mendadak dipanggil ke Istana Kepresidenan Republik Indonesia untuk berbicara empat mata dengan Presiden Jokowi yang memperjuangkan Jokowi dari awal sampai saat ini menjadi sosok yang fenomenal keahliannya dalam memerankan logika lawan. Dibarengi dengan pembantaian argumen lawan menjadi salah satu kelebihannya. Ia adalah sosok eksekutor yang menembak satu persatu kegagalan dan kesalahan pemikiran lawan bicaranya. Lalu pertanyaannya, apa sih isi percakapan pemanggilan Adian oleh Jokowi ke istana? Pesan empat mata apa yang sedang disampaikan sampai sekarang kita tidak tahu dengan jelas, dan publik belum diberitahu dan belum diangkat oleh media-media berita. Tapi saya punya beberapa opsi yang menarik. Nah, mengenai percakapan kedua orang ini, jika kita menarik benang merah dari timeline yang ada 2 hari yang lalu, nama timeline muncul dalam kabinet menteri yang entah dari mana datangnya. Yang pasti itu diduga bukan berasal langsung dari istana. Setelah 2 hari yang lalu, Adian pun dipanggil. Kemungkinan tetaplah kemungkinan dan masih tidak diketahui kepastiannya sampai sekarang. Posisi Adian Napitupulu sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dalam selebaran yang tersebar di media sosial itu sebenarnya agak maksa. Kenapa? Karena Adian bukan orang yang mahir dalam hal tersebut. Ya, setidaknya posisi menteri yang cocok bagi Adian dalam pandangan saya adalah menteri yang berkaitan dengan politik hukum dan HAM. Kenapa? Karena orang ini besar dari konteks perpolitikan di Indonesia. Jadi apakah benar bahwa pemikiran ini mengenai peluang posisi menteri yang ditawarkan Jokowi kepada orang yang sudah dipasang yang dicantumnya ini? Ya bisa iya, bisa tidak. Selain pembicaraan mengenai posisi menteri apa yang menjadi opsi lain, sebenarnya ada. Adian sebagai ikon dan maskot dari aksi kerusuhan Mei 1998 tentu mengetahui banyak hal mengenai kasus berdarah dan kelam tersebut. Hari ini dan kemarin diberitahukan juga bahwa Kiflan Zain dibalik jeruji besi menantang buka-bukaan dengan Wiranto mengenai pendanaan PAM Swakarsa. Apa itu PAM Swakarsa? PAM Swakarsa adalah pasukan pengamanan Swakarsa pada tahun 1998.
Perkara itu dilaporkan sendiri oleh psikis Lansen yang terlibat dalam aksi berdarah 21 dan 22 Mei 2019. Dijelaskan oleh kuasa hukum Kiflan Zain bahwa Wiranto pernah meminta Kiflan untuk membentuk PAM Swakarsa dengan biaya 8 miliar pada tahun 1998. Wow, mahal coy. Tapi Wiranto hanya memberikan uang 400 juta dan kekurangan yang dibutuhkan pakai dana pribadi Kiflan. Kasus ini pun menyeruak dan menjadi bahan yang dikirim ke pengadilan tinggi. Lalu apakah latar belakang ini membuat Adian dipanggil oleh Jokowi untuk meminta pertimbangan Adian mengenai penyusunan kabinet baru untuk periode kedua? Ya, Allahu alam lah. Ini kemungkinan yang jika dibahas lebih jauh lagi akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan dan analisis liar yang seru untuk dibahas. Tapi jujur saja pemanggilan mendadak Jokowi kepada Adian ini sulit sekali kita tebak. Apakah ini terkait dengan kementerian periode kedua atau terkait dengan orang-orang yang ada di pusaran PAM Swakarsa 1998 atau malah bukan dua-duanya? Apakah masih ada kemungkinan percakapan yang lain selain posisi kursi menteri dan polemik 1998? Saya cukup yakin bahwa dia dipanggil Jokowi bukan hanya sekedar iseng-iseng dan makan siang seperti Surya Paloh waktu memanggil si Anies yang kasih sapi nasi bungkus hotel bintang ke-7 ke warganya. Saya yakin sih ada percakapan yang akan mengubah arah bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Saya juga sangat yakin bahwa percakapan Jokowi dan Adian ini adalah percakapan antara dua raksasa politik yang ingin Indonesia lebih baik lagi. Apa sih ya? Bukan sekadar berbicara nggak penting seperti Surya Paloh bersama si Anies Baswedan. Percakapan Jokowi dan Adian adalah percakapan yang membangun Indonesia. Indonesia akan berubah dari move on. Jadi kalaupun bicara posisi menteri itu adalah hal yang sangat baik bagi Indonesia, ataupun bicara tentang 1998 akan menjadi percakapan yang membangun bangsa ini. Jadi apa yang bisa sebenarnya dibicarakan? Kita lihat sajalah nanti. Kalau kita ngobrol soal Adian itu loh, ya Adian Apitupulu itu adalah sosok anggota DPR yang bukan kaleng-kaleng. Di tempat sejak Orde Baru, kiprahnya dalam menjaga NKRI selalu menakjubkan. Hari ini Adian Apitupulu mendadak dipanggil ke Istana Kepresidenan Republik Indonesia untuk berbicara empat mata dengan Presiden Jokowi yang memperjuangkan Jokowi dari awal sampai saat ini menjadi sosok yang fenomenal keahliannya dalam memerankan logika lawan. Dibarengi dengan pembantaian argumen lawan menjadi salah satu kelebihannya. Ia adalah sosok eksekutor yang menembak satu persatu kegagalan dan kesalahan pemikiran lawan bicaranya. Lalu pertanyaannya, apa sih isi percakapan pemanggilan Adian oleh Jokowi ke istana? Pesan empat mata apa yang sedang disampaikan sampai sekarang kita tidak tahu dengan jelas, dan publik belum diberitahu dan belum diangkat oleh media-media berita. Tapi saya punya beberapa opsi yang menarik. Nah, mengenai percakapan kedua orang ini, jika kita menarik benang merah dari timeline yang ada 2 hari yang lalu, nama timeline muncul dalam kabinet menteri yang entah dari mana datangnya. Yang pasti itu diduga bukan berasal langsung dari istana. Setelah 2 hari yang lalu, Adian pun dipanggil. Kemungkinan tetaplah kemungkinan dan masih tidak diketahui kepastiannya sampai sekarang. Posisi Adian Apitupulu sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dalam selebaran yang tersebar di media sosial itu sebenarnya agak maksa. Kenapa? Karena Adian bukan orang yang mahir dalam hal tersebut. Ya, setidaknya posisi menteri yang cocok bagi Adian dalam pandangan saya adalah menteri yang berkaitan dengan politik hukum dan HAM. Kenapa? Karena orang ini besar dari konteks perpolitikan di Indonesia. Jadi apakah benar bahwa pemikiran ini mengenai peluang posisi menteri yang ditawarkan Jokowi kepada orang yang sudah dipasang yang dicantumnya ini? Ya bisa iya, bisa tidak. Selain pembicaraan mengenai posisi menteri apa yang menjadi opsi lain, sebenarnya ada. Adian sebagai ikon dan maskot dari aksi kerusuhan Mei 1000. Indonesia tanah air
peta pusaka abadi nan jaya.